Haleluya. Selamat malam saudara-saudara, kembali kita bertemu kembali dalam ibadah. Kita boleh menerima penyusulan kepenuhan dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan. Jamahan lawatan Tuhan boleh memenuhi setiap kehidupan kita. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan kemurahan Tuhan, bahwa pada saat malam hari ini kami semua boleh berkumpul untuk kami menantikan lawatan-Mu ya Tuhan. Bila dengan segenap kerinduan hati kami ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di dalam persekutuan kami ya Tuhan, di dalam tiap-tiap rumah tangga yang ada ya Tuhan. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Dan kami sangat merindukan Engkau. Engkau memimpin jalannya seluruh ibadah yang ada, dari awal sampai selesai ya Tuhan. Biar kiranya nama-Mu dipermuliakan, Engkau disenangkan oleh karena pujian dan penyembahan kami. Dan juga berbicara lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, karena kami merindukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita angkat pujian berkata, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan pujian ini sebagai doa dan permohonan kita, agar Roh Kudus boleh dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami Tuhan melihat
yang kudus, pribadi Roh Kudus, biar senantiasa memenuhi kehidupan kita, menuntun kita hari demi hari sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi sebelum masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita mohon kepada Tuhan, kita minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pegang tangan kami, pegang ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalan
mengaruniakan Roh-Mu bagi kami, untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bahkan firman-Mu yang berkuasa Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami bisa mengetahui isi hati-Mu, kehendak-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan malam hari ini bagi kami umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah jamahan lawatan Tuhan, belas kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami mohon untuk Engkau menerjemahkan, membuat kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan. Kami siapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, akal budi kami, bahkan kekuatan kami Tuhan, untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Seluas-luasnya kami izinkan untuk Engkau bekerja ya Roh Kudus, sehingga Engkau, oh Tuhan, menghidupkan firman itu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk kuasa pekerjaan dari si jahat kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu lah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat malam hari ini kami akan membawakan tema tentang bayar harganya. Bayar harganya. Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus diberikan itu karena janji Bapa. Janji Bapa, karena Dia tahu bahwa ketika anak sudah kembali ke surga, maka kita tidak boleh ditinggal sendiri. Kita perlu penolong itu. Oleh sebab itu Roh Kudus dicurahkan atas setiap manusia, dan setiap orang yang percaya dan mau menerimanya akan diberinya kuasa dan dijadikan anak-anak Allah. Nah, namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di rumah, pemberian Roh Kudus kepada kita itu bukan secara instan, tetapi melalui sebuah proses. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama saudara, bahwa pemberian Roh Kudus kepada setiap orang, pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang itu tidak serta-merta langsung instan, tetapi melalui beberapa proses. Melalui beberapa proses. Tuhan itu tidak suka semuanya yang instan, tidak suka Tuhan. Tetapi suka dengan yang namanya proses. Karena setiap orang yang mencintai proses, bahwa orang itu akan menikmati hasil yang benar, hasil yang baik, hasil yang terbaik. Semuanya ada proses. Oleh sebab itu, kita mau belajar bersama-sama tentang proses ini, langkah-langkah ini, bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap manusia. Penting bagi kita semuanya untuk memahami ini. Karena kalau kita tidak pahami ini, maka nanti kita kehilangan arah. Kita bisa kehilangan momen. Kita bisa kehilangan sesuatu yang sebenarnya itu sangat penting bagi setiap kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, kita baca di dalam suratan para rasul, dari kisah para rasul. Kisah para rasul pertama sampai kisah para rasul yang kedua, di situ ada kronologinya. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Memang itu janji Bapa. Tetapi dari kronologi ini, proses ini, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau kita pahami, saudara. Karena semuanya itu bentuknya proses. Dan kalau kita memahami detail dari proses ini, maka kita akan memiliki sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita akan lihat polanya sama.
Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Itu berarti bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini. Tetapi kenapa banyak orang yang belum atau tidak menyadari dari pekerjaan roh ini? Mungkin mereka tahu, tetapi kadang-kala tidak sadar bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, dalam momen-momen di mana kita menanti untuk kita semuanya bergumul bersama sehingga kuasa Roh Kudus itu kembali menaungi kita, bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini sudah meninggalkan persekutuan atau keintiman dengan Roh Kudus, maka hari-hari ini kita bisa minta kembali. Tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami, saudara, sehingga apa yang akan kita lakukan ke depan itu continue, terus berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima, ini merupakan dasar dari sebuah proses itu. Ada step-stepnya. Yang pertama, kita lihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Ya, saudara masing-masing yang ada di rumah, perhatikan benar-benar, baik-baik. Ayat yang keempat, pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak memperhatikan dengan seksama kata demi kata, mungkin kadang-kala itu lewat, saudara. Tapi sebenarnya ada hal yang ingin Tuhan tekankan di sini, yaitu yang pertama, bahwa proses yang pertama kita harus memiliki sifat dengar-dengaran. Karena Tuhan katakan, telah kamu dengar daripadaku. Saya kemudian membayangkan, bagaimana kalau waktu itu ada yang gak konsen ya, murid-murid gak konsen dari apa yang diajarkan Tuhan. Mungkin akan bertanya-tanya, yang mana ya? Yang mana itu lagi? Tapi Tuhan kembali menegaskan, telah kamu dengar daripadaku. Artinya ada sesuatu yang sudah disampaikan sebelumnya, dan Tuhan mau itu kita simpan. Jadi ini Tuhan mau kita belajar untuk dengar-dengaran, saudara. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa ini penting? Karena nanti yang akan membawa kita kepada taraf yang lebih dalam lagi dalam hubungan kita kepada Tuhan di depan, itu hal yang pertama itu soal dengar-dengaran dulu. Doa soal dengar-dengaran dulu. Kalau orang udah gak mau dengar, kalau orang sudah gak mau pakai telinganya dengan baik, sibuk, maka apa yang menjadi pesan Tuhan itu gak sampai. Oleh sebab itu penting bagi kita, karena ini adalah modal bagi kita. Ini adalah modal, saudara. Kenapa saya bilang modal? Nanti kita akan lihat. Yang kedua harus taat. Ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Jadi mereka taat. Hal yang kedua yang sangat penting, sebelum proses mereka menerima curahan dari kuasa Roh Kudus itu, pribadi Roh Kudus itu mereka harus taat. Gimana kalau nggak taat? Ya nggak mungkin mereka akan menerima
janji Bapa. Hal ini sungguh simpel, saudara. Bagaimana coba? Kita bisa membayangkan itu. Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Aduh, aku punya urusan nih. Aku ada urusan, misalnya di mana gitu. Di kota Anu. Lalu mereka nggak taat. Ada yang mungkin nggak taat. Pergilah mereka. Padahal Tuhan sudah bilang, tetap di Yerusalem. Kalau mereka nggak taat, mereka nggak akan terima janji Bapa. Saya yakin kalaupun ada yang waktu itu tidak taat, ketika disuruh Tuhan untuk tetap tinggal di Yerusalem, gitu kan? Mereka kemudian pergi melaksanakan urusan mereka. Sedangkan pencurahan terjadi di Yerusalem. Apakah mereka menerima? Tentu saja tidak. Jadi ketaatan ini penting, saudara. Kita harus belajar untuk taat. Hal yang ketiga, yaitu sehati dan tekun. Ayat yang ke-14, kita akan lihat sehati dan tekun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Semua mereka punya satu tujuan yang sama, kerinduan yang sama. Dan kalau di dalam sebuah persekutuan, setiap orang memiliki kesamaan, memiliki satu tujuan, memiliki kesehatian, memiliki ketekunan hari demi hari, pasti terjadi sesuatu. Melalui pengalaman yang pernah kami alami waktu yang lalu, ketika beberapa orang tekun berdoa, terjadi kegerakan, saudara. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Itu artinya bahwa Tuhan melihat sejauh mana kita sehati, sejauh mana kita tekun, sejauh mana kita rindu, sejauh mana kita mau taat, sejauh mana kita mau dengar-dengaran. Karena hal-hal yang ada di atas tadi, hal-hal demikian, mulai dari dengar-dengaran, ketaatan, kesehatian, ketekunan, semua itu dibutuhkan, saudara. Dibutuhkan untuk apa? Ketika Roh Kudus hadir, dicurahkan, maka dia akan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan itu terbukti setelah murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sebagai akibat hasil dari proses yang mereka jalani, mereka dipakai dengan luar biasa. Mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Harus ada ini semua. Aspek-aspek ini harus ada. Dengar-dengaran. Ini merupakan karakter yang Tuhan cari. Jadi polanya sama, saudara. Selalu sama. Inilah yang menjadi kebenaran yang Tuhan miliki. Standarnya gini. Dan kalau kita melakukan, entah itu bagi diri kita pribadi atau bergereja, berkomunitas dimanapun, ketika kita menerapkan ini di dalam kehidupan yang nyata, maka Tuhan akan memenuhi janjinya. Kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa, akan terjadi kegerakan yang luar biasa, saudara. Jadi polanya selalu sama. Ini sangat penting. Nah, kalau kita lihat, saya kemudian berpikir dan merenungkan. Dengar-dengaran ya. Oh, dengar-dengaran. Kenapa harus dengar-dengaran ya Tuhan? Karena gini, saudara. Roh Kudus kemudian berbicara di dalam hati saya. Karena kalau nggak dengar-dengaran, terus siapa yang mau didengar? Kalau nggak dengar-dengaran, siapa yang mau didengar?
Sedangkan Tuhan instruksinya harus lewat pendengaran. Terus kalau nggak dengar-dengaran, nggak taat. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, di dalam kitab Wahyu ketika Tuhan berbicara kepada gerejanya, kita bisa baca di dalam setiap kitab Wahyu, pasti ada ayat yang seperti ini, saudara. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Jadi dengar-dengaran, karakter untuk dengar-dengaran ini penting. Saya nggak tahu bagaimana karakter kita hari-hari ini. Setiap kita, termasuk saya. Apakah kita pendengar yang baik atau pendengar yang buruk? Apakah kita belajar untuk taat atau kita pemberontak? Saudara, yang kita mesti pahami juga adalah seperti ini. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima. Suratan Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima, bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Wow. Tuhan mengaruniakan Roh-Nya tapi dengan cemburu. Ini kita harus pahami, kita harus renungkan ya saudara. Kita semuanya. Setelah saya merenungkan kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadinya Tuhan. Pribadi Tuhan ini sangat lembut, saudara. Pribadi yang sangat-sangat lembut. Sehingga gampang sekali untuk didukakan. Berduka. Sehingga Roh Kudus itu bukan tipenya pribadi yang suka berbantah-bantahan. Lain dengan manusia. Gini, gini, enggak mau. Roh Kudus enggak. Roh Kudus sangat-sangat lembut. Roh Kudus enggak mau berbantah-bantah dengan kita. Dan ketika kita mulai berbantah, kita mulai memberontak, maka dia berduka, saudara. Sehingga itu yang kadang membuat Tuhan cemburu. Kita punya berhala, kita punya kesenangan yang lebih daripada dia. Sehingga karakter-karakter dasar yang mendahului proses untuk kita bisa menerima dari kepenuhan itu harus kita miliki dulu. Karena kalau tidak, akan sangat sulit. Makanya orang kadang susah kok bener mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Karakternya. Ataupun kalau misalnya dipenuhkan, tetapi kadangkala itu mungkin banyak lebih ke dagingnya, manifestasi daging. Makanya kita harus pahami. Tapi itu yang bahas Bapak Gembala. Kita akan fokus pada karakter di sini. Karakter yang Tuhan rindukan bagi kita semua. Di dalam Yesaya pasal yang ke-63, Yesaya pasal yang ke-63, ayat yang ke-10, Roh Kudus berduka karena pemberontakan umat Israel. Roh Kudus berduka oleh karena pemberontakan. Roh Kudus selalu tidak pernah mau berbantah-bantah dengan kita. Tetapi kalau kita terus berbentak, itu yang harus kita pahami. Jadi apa harganya yang harus kita bayar supaya kita bisa menerima pencurahan itu? Roh Kudus itu bisa bertahta dalam hidup kita, awet dia. Dan dia tidak berduka. Yaitu kita harus mengembangkan ini, saudara. 3 hal tadi. Yaitu dengar-dengaran.
mendengar. Dan yang kedua, taat. Apapun yang firman Tuhan katakan, kita taat. Dan yang ketiga, sehati dan tekun. Artinya kita memohon Tuhan. Makanya kata Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 tentang mencari, meminta, mengetok. Minta, cari, ketok. Itu sebenarnya Tuhan tuh melihat sebuah proses yang terjadi. Artinya kita harus menunjukkan kesungguhan itu. Kita harus menunjukkan kesungguhan itu. Dalam Lukas pasal yang ke-11, kita bisa buka, saudara. Lukas pasal yang ke-11. Sebelum kita akan berdoa, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, cari, kamu akan mendapat, ketok, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap yang minta menerima, setiap yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, jadi ayat yang ke-13, saya langsung. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi sebenarnya ini tentang Roh Kudus, tentang hal berdoa. Tuhan rindu untuk kita cari, karena di dalam mencari, meminta, mengetok, itu kita bisa buktikan di situ di mana kita punya dengar-dengaran, taat, tekun, penuh kerinduan, sehati. Ini harga yang harus kita bayar. Mari kita, saudara, bersama-sama kita bayar harganya. Karena dampak yang akan dihasilkan sungguh luar biasa. Mari saudara-saudara, persiapkan hati kita masing-masing di rumah. Ambil posisi yang terbaik saat ini. Dan kita minta kepada Tuhan, Bapa, aku minta, aku cari, aku ketok pintumu. Aku mau tunjukkan bahwa aku dengar-dengaran. Aku mau tunjukkan bahwa aku mau belajar taat. Di dalam persekutuan aku mau sehati. Mungkin suami, istri, anak, orang tua, semuanya, saudara, anggota keluarga yang ada, ketika bersekutu bersama-sama, minta satu hati. Nah, ini dari 10 hari yang kita lewati. Sekarang sudah hari yang ke-8. Ketika jangan hanya berpatokan pada 10 hari ini, tapi hari-hari yang selanjutnya juga bisa. Ketekunan, Tuhan mau cari itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Melalui kebenaran firman-Mu inilah ya Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami bahwa ada harga yang harus kami bayar, supaya kami bisa menerima lawatan-Mu, supaya kami bisa menerima jamahan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami harus dengar-dengaran, kami harus belajar taat, kami harus bersehati, merindukan Engkau, tekun ya Tuhan di dalam kami meminta, mencari dan mengetok. Karena ini semuanya sebuah proses yang penting bagi kami. Karena kalau kami melakukan itu, maka Roh-Mu tidak akan didukakan oleh kami ketika Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami dan akan berkuasa memenuhi setiap kehidupan kami. Nyatakanlah ya Tuhan, nyatakan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Tuhan. Lawat kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Ini menjadi doa syukur kami kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.